pembahasan kali ini akan mengulas tentang komponen perangkat input pada komputer. Selamat belajar dan menimba ilmu. Semoga yang dibahas kali ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan. Peralatan input pada komputer adalah perangkat yang memberikan perintah langsung atau data ke peralatan proses pada komputer untuk diproses kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna. Peralatan input merupakan bagian komputer yang mempunyai peranan yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan user atau pengguna komputer. Berikut adalah macam-macam peralatan input pada komputer dan fungsi masing-masing komponen tersebut. Perangkat yang pertama adalah keyboard. Merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah berupa angka, huruf maupun simbol. Keyboard disebut juga papan ketik pada komputer. Keyboard sendiri terdiri dari susunan huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9, dan ada beberapa simbol seperti titik 2, koma, titik dan lain-lain. Juga terdapat tombol shortcut yang memudahkan kita untuk mengoperasikan komputer. Mouse. Mouse adalah peralatan input pada komputer yang berfungsi untuk menggerakkan pointer pada layar monitor. Mouse sangat berguna untuk sistem operasi yang berbasis grafis. Joystick. Joystick adalah alat input yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Scanner. Scanner adalah alat input yang mempunyai fungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi, akan tetapi, dengan scanner data dapat diubah dalam bentuk file, sehingga dapat disimpan ke dalam hard disk komputer. Mikrofon. Mikrofon adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara ke komputer. Touchpad atau bantalan sentuh. Berbagai pemutar media portable, PDA, serta laptop dan komputer kebanyakan memiliki perangkat masukan yang satu ini. Berbagai jenis dari touchpad adalah touchpad, multi-touchpad, dan trackball touchpad. Sedangkan, fungsi dari touchpad sendiri adalah mirip seperti mouse. Web kamera. Fungsi dari webcam cukup banyak, di antaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi tatap muka, hingga sarana konferensi jarak jauh.
CPU yang sebenarnya memiliki dua device yang digabungkan menjadi satu, yaitu perangkat input mikrofon dan perangkat output yakni speaker telinga. Nah, yang keenam adalah plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena-pena tinta yang mampu mencetak gambar arsitektur dan engineering. Demikianlah penjelasan saya tentang perangkat keras output dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran nanti. Hari ini kita akan pelajari mengenai pengenalan perangkat keras penyimpanan data atau bisa disebut dengan storage device komputer. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan baca doa terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita akan lanjutkan pada materi. Perangkat keras penyimpanan data atau storage device merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data berupa file, folder, dokumen, foto atau gambar, video, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh data atau file yang bisa kalian lihat. Di sini ada file atau data dalam bentuk foto, kemudian ada dokumen dalam bentuk dokumen Word, kemudian di sini ada file dalam bentuk video. Perangkat keras penyimpanan data storage device berdasarkan jenisnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu storage device internal dan eksternal atau removable disk. Nah, storage device internal merupakan perangkat atau media penyimpanan data yang tersemat atau menyatu di dalam personal komputer atau CPU. Contoh dari perangkat ini adalah HDD atau hard disk drive internal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada untuk tampilannya. Harddisk ini ukurnya sekitar 3,5 in, kemudian kapasitas penyimpanannya macam-macam, ada yang 160, 320, 500, 750 GB ya, kemudian 1 tera, 1,5 tera, bahkan sampai 2 tera ada. Kemudian selanjutnya adalah SSD atau solid state drive. Nah, ini SSD ini adalah pengembangan dari media penyimpanan. Dia mengambil jenisnya melalui seperti flash disk. Penyimpanannya disimpan melalui microchip sehingga SSD ini lebih lebih dingin, tidak sepanas dengan HD. Jika HD ini penyimpanannya melalui cakram, di mana dia selalu berputar sehingga selain dia panas, dia juga agak bising. Kemudian dari transfer rate-nya sendiri, SSD jauh lebih unggul, dia lebih cepat, lebih tahan panas. Ya, selanjutnya storage device eksternal.
merupakan perangkat atau media penyimpanan yang tidak menyatu atau bisa lepas pasang pada personal komputer atau CPU. Contoh dari perangkat ini adalah HDD atau hard disk drive eksternal, flash disk, CD drive, dan floppy disk atau disket. Nah, di sini ada contoh dari HDD atau hard disk drive eksternal. Untuk menggunakan hard disk ini, kalian tinggal mengkoneksikannya saja melalui USB atau port USB, baik di komputer kalian maupun di laptop kalian. Nah, untuk kapasitas dari hard disk eksternal ini sama seperti internal. Kemudian untuk ukurannya lebih kecil, sekitar 2,5 in. Untuk kecepatannya sama saja, tergantung dari versi dari USB-nya. Apakah USB 2.0 atau USB 3.0, itu mempengaruhi dari kecepatan transfer rate-nya. Nah, ini salah satu contoh dari media penyimpanan eksternal, yaitu CD atau DVD drive. Nah, untuk ini adalah alat untuk membaca dan menulis atau menyimpan data ke dalam CD. Ini disebut drive, CD dan DVD drive. Nah, CD dan DVD drive ini terdiri dari dua versi. Ada yang versi atau tipe CD atau DVD R atau CD dan DVD RW, dimana CD dan DVD RW itu fungsinya untuk rewrite. Dia bisa membaca dan menulis atau mengisi data ke dalam cakram CD ini. Sedangkan DVD atau DVD R itu fungsinya hanya bisa membaca isi dari CD atau DVD. Nah, kemudian inilah tampilan dari cakram atau CD dan DVD. Nah, CD dan DVD ini ada dua versi juga, sama seperti drive-nya. Ada yang R dan ada RW. Yang R hanya read atau read only atau membaca saja, sedangkan RW bisa membaca datanya atau bisa ditambahkan datanya, menyimpan data ke dalam cakram DVD. Nah, untuk CD kapasitasnya sekitar 700 MB, sedangkan untuk DVD bisa sampai 4 GB. Nah, selanjutnya ini contoh dari media penyimpanan eksternal, yaitu floppy disk atau disket dan floppy drive. Floppy drive ini adalah alat untuk membaca dan menyimpan data ke dalam disk atau disket ini. Nah, untuk zaman sekarang sudah tidak menggunakan ini lagi, di komputer sudah tidak tersematkan ini lagi. Untuk sekarang karena sudah ada media penyimpanan yang baru seperti flash disk, kemudian hard disk eksternal, itu kapasitas penyimpanannya sudah jauh lebih besar dari disket. Disket ini hanya bisa menyimpan beberapa MB gitu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan.